semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memasuki materi, Ibu minta untuk satu orang dulu maju berdoa ya. Kita berdoa dulu, kita mensyukuri bahwa hari ini kita dalam keadaan sehat. Ayo nak, kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, sekarang kami mau belajar, sertailah pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Semoga kami dapat memahaminya dengan baik dan benar. Amin. Sebagai generasi penerus, juga kita harus bersyukur bahwa kita generasi sekarang ini sangat new, sangat modern ya. Karena berkat apa? Berkat perjuangan para pahlawan. Kita harus mengingat jasa-jasa para pahlawan kita. Baik, Ibu minta kalian berdiri semua ya. Ibu yang akan memimpin lagu dari Sabang sampai Oke, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Duduk kembali nak. Nah, ini kita lanjutkan dengan absen ya. Sebelum absen, Ibu minta tolong lagi nih. Luruskan pandangannya ke depan. Oke, terima kasih, good. Toleh ke sebelah kanan. Toleh ke sebelah kiri. Toleh ke belakang. Balik depan. Gimana? Teman-temannya cantik-cantik? Baik-baik, sehat-sehat semua? Oke, ya kita semboyan dulu. Ekonomi? Yes. Ekonomi? Yes. Ekonomi? Yes. Oke, kita absen ya. Risa Saina Salsabila? Hadir. Terima kasih. Dendra Prabu? Hadir. Terima kasih. Jelwerestin? Hadir. Dista Kalista Putri? Hadir. M. Raya Alfaid? Hadir. Anggun Jessica? Hadir. Ya. Mario Andika? Hadir. Ahmad Paujan? Hadir. Ya. Randy Padwi Mante? Hadir. Ya. Yusua Setiawan Anugrahnu? Hadir. Ya, berarti hadir semua ya hari ini ya. Ya, oke. Nah, untuk sebelum memasuki materi, Ibu mengingatkan materi kita minggu kemarin atau materi kita minggu lalu, yaitu tentang kebutuhan. Nah, Ibu ingin bertanya dengan kalian, apa itu kebutuhan? Coba, kita tolong ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Kebutuhan adalah segala sesuatu kebutuhan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Iya, betul ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Berarti untuk materi kemarin sudah kalian pahami tentang kebutuhan. Bahwa kebutuhan adalah segala sesuatu, apa tadi? Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Iya kan? Nah, kalau tidak makan gimana kira-kira? Nah, is dead ya. Kalau nggak makan kita tentunya ya sakit, kemudian meninggal, ya itu. Kemudian satu lagi, bagaimana kebutuhan manusia itu dapat terpenuhi? Ayo, siapa yang bisa bantu? Ya, silahkan yang di belakang. Untuk memenuhi kebutuhannya yang beragam, manusia melakukan tindakan ekonomi. Betul ya, silahkan duduk, betul sekali ya. Apa itu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi ya?
Untuk memenuhi kebutuhan yang beragam, dia melakukan tindakan ekonomi. Bagaimana tindakan ekonomi yang dilakukan manusia untuk mempertahankan hidupnya? Apa yang dilakukan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya? Yaitu manusia melakukan bekerja. Kalian sekolah ini untuk apa nanti akhir ceritanya? Iya, untuk masa depan yang lebih cerah, betul. Nah, itu oleh sebab itu, makanya rajin-rajinlah belajar, jangan ikut yang aneh-aneh ya. Oke, nah, berarti kalian sudah memahami kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya dari hari ke hari. Kemudian, bagaimana kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan melakukan aktivitas ekonomi. Sekarang kita masuk kepada pembelajaran hari ini ya. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang skala prioritas kebutuhan. Nah ini, kebutuhan sebagai skala prioritas. Berarti manusia itu harus mempunyai skala dalam memprioritaskan kebutuhan. Apa itu skala? Iya, betul. Ada lagi yang tahu skala itu apa? Dijawab tadi sama Sasa adalah pengukuran atau data ya. Nah, berarti kebutuhan skala prioritas manusia itu bagaimana manusia itu mengukur kebutuhannya sehari-hari. Yang mana yang lebih penting, yang mana yang disampingkan, yang mana yang mewah. Nanti kebutuhan itu manusia itu ada 3 ya, ada primer, ada sekunder dan ada tersier ya. Nah, ini kebutuhan skala prioritas. Kebutuhan skala prioritas itu tadi di mana manusia itu mengukur kebutuhannya yang lebih diutamakan apa untuk supaya nanti ekonomi atau uang cukup ya. Karena kalau kita mendahului tersier itu kan barang mewah ya. Nah, itu nanti berbahaya karena kalau kita kaya, kalau kita miskin. Nah, itulah makanya untuk kalian anak-anak ya, berapapun uang kalian jangan disalahgunakan karena nanti skala prioritas kalian itu tidak akan sampai untuk kalian membaginya. Kasih orang tua dari rumah misalnya 100.000 untuk 1 minggu. Gunakanlah itu untuk yang penting, jangan yang tidak penting karena yaitu tadi kalau tidak penting akan kacau skala prioritasnya. Karena skala prioritas itu mengukur kepentingan kalian sehari-hari, kebutuhan kalian sehari-hari. Oke, nih kita lihat gambar. Ini adalah gambar ada bangunan, ada pakaian dan ada makanan. Dari gambar-gambar ini kalian akan mengetahui apa itu primer, apa itu sekunder, dan apa itu tersier. Nah, coba yang mobil itu kebutuhan apa itu? Iya, itu adalah kebutuhan yang mewah. Bisa kita membeli itu apabila primer kita sudah terpenuhi. Ya, lanjut. Nah, ini juga ya. Ini di sini juga kalian melihat. Ini termasuk ke kebutuhan yang mana? Dari 3 kebutuhan tadi, primer, sekunder, dan tersier. Ya, nanti kalian akan kita selesaikan dengan tugas ya, kita berkelompok nanti. Nah, kemudian itu juga ya, ada buah-buahan. Buah-buahan itu temannya adalah nasi. Itu termasuk kebutuhan primer, betul. Dari gambar-gambar dan analisis kebutuhan yang harus didahulukan, kebutuhan pokok, primer, kemudian kebutuhan sekunder, kemudian kebutuhan tersier. Yuk, mari untuk memperjelasnya lagi ya. Memperjelas apa itu daripada primer, sekunder, dan tersier. Kita lihat videonya sama-sama ya. Karena ini video ini akan mengarahkan kalian untuk nanti berkelompok dan mengerjakan tugas. Setelah kita memahami apa itu kelangkaan dan jenis kebutuhan, pada pertemuan kali ini
kita membahas tentang skala prioritas dan biaya peluang. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, untuk menanggulangi adanya kelangkaan, kita harus membuat skala prioritas, menentukan mana kebutuhan yang lebih penting dan harus dipenuhi terlebih dahulu. Tapi, bagaimana ya cara menentukan skala prioritas itu? Nah, sebelum itu, aku sebutkan terlebih dahulu faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas, tingkat kepentingan, kemampuan diri, dan mempertimbangkan masa depan. Itu artinya dalam menentukan sesuatu, kita harus memilih untuk mengerjakan yang penting dan mendesak terlebih dahulu, penting tapi kurang mendesak, kurang penting tapi mendesak, baru yang terakhir melakukan yang kurang penting dan kurang mendesak. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat dan memahami tabel skala prioritas ini yuk. Apakah kamu bingung melihat tabel di atas? Eits, tenang, sini aku jelaskan. Pada tabel tersebut terdapat 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Setiap kuadran memiliki arti masing-masing. Setelah kamu memperhatikan pada gambar, jadi kesimpulannya apa ya? Ya, benar sekali. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kita harus mendahulukan kebutuhan yang berada pada kuadran 1, lalu kebutuhan pada kuadran 2, kemudian kebutuhan pada kuadran 3, dan terakhir kebutuhan pada kuadran 4. Misalnya nih, kamu dikasih uang 12.000 karena besok ada ujian, jadi kamu membutuhkan 2 pensil seharga Rp6.000, 1 penghapus seharga Rp4.000, dan 1 penggaris seharga Rp2.000. Tapi tiba-tiba kamu ingin membeli es krim rasa terbaru seharga Rp8.000, dan kamu juga ingin membeli pulpen model terbaru seharga Rp5.000. Nah, setelah ditotal, jumlah uang yang dibutuhkan adalah Rp25.000. Tapi ternyata jumlah uang yang kamu miliki lebih sedikit daripada total jumlah uang yang dibutuhkan. Uang yang kamu miliki hanya Rp12.000 saja. Artinya kamu membutuhkan Rp13.000 lagi untuk bisa membeli kebutuhan itu. Maka dari itu, kamu perlu menyusun daftar kebutuhan terpenting. Berbekal dari tabel skala prioritas itu, kamu dapat menyusunnya sebagai berikut. Pada kuadran 1, 2 pensil, kuadran 2, penghapus, kuadran 3, penggaris, dan kuadran 4, membeli pulpen model terbaru dan es krim rasa terbaru. Jadi kesimpulannya, karena kamu besok mau ujian, maka kebutuhan untuk ujianlah yang harus kamu penuhi terlebih dahulu, yaitu membeli pensil, penggaris, penghapus. Nah, baru setelah itu kamu bisa menabung dulu untuk bisa membeli es krim dan pulpen. Dari video pembelajaran tadi, kita bisa mengetahui apa skala prioritas itu ya. Berarti skala prioritas itu adalah tadi ya, pengukuran dari suatu kebutuhan. Baiklah, karena kalian sudah menonton video tadi, Ibu minta kita berkelompok dulu ya. 5 berarti 3 kelompok ya. 3 kelompok 5-5. Ibu minta tolong ya untuk kita bentuk grup atau kelompok. Ayo anak-anak, pilih temannya ya. Baik, sudah siap? Sudah semua siap? Kelompoknya masing-masing. Jangan lupa namanya yang cantik, yang ganteng, kelompok 2. Kita lihat di situ ada pertanyaan yang harus kalian selesaikan ya. Nah, nanti setelah ini kita presentasikan. Kita diskusikan dulu. Ayo, mari diskusi anak-anak. Silahkan diskusi. Diskusikan bagaimana cara menjawabnya yang benar. Keluarkan ilmu-ilmunya. Diskusikan dalam kelompokmu dan analisislah pertanyaan di bawah ini. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Apa yang dimaksud dengan skala prioritas? Bagaimana cara membuat skala prioritas yang benar? Nah itu, kemudian seorang pelajar SMP
memiliki sebuah pilihan, membeli sepeda ataukah sepeda motor untuk melancarkan dirinya setiap berangkat dan pulang sekolah. Jika menurut skala prioritas pelajar SMP lebih baik membeli apa? Jelaskan menurut pendapat kelompok kalian. Dan yang kelima, mengapa kita harus membuat kebutuhan skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu tadi sudah kita jabarkan ya, dan kita tahu bersama dari video dan dari Ibu sampaikan tadi. Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 3. Silahkan maju ke sini. Yang lain mendengarkan ya, temannya yang sudah, nanti ditanggapin. Baik, perkenalkan nama saya Lisa Saina Salsabila. Saya adalah perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Dista Kalista Putri, 2. Hendra Prabu Iswaranto, 3. Saya sendiri, 4. Nur Asika Trianti, dan 5. Daripada Bima. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu kebutuhan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kedua, apa yang dimaksud dengan kebutuhan skala prioritas? Kebutuhan skala prioritas adalah penyusunan daftar kebutuhan dari yang paling penting atau diprioritaskan. Yang ketiga, bagaimana cara membuat kebutuhan skala prioritas yang benar? Dengan mendahulukan mana yang lebih penting dan yang paling mendesak untuk memenuhi kebutuhannya yang baik yang berurutan manusia melakukan tindakan ekonomi. Yang keempat, seorang pelajar SMP memiliki sebuah pilihan membeli sepeda atau membeli motor untuk melancarkan dirinya setiap berangkat dan pulang sekolah. Jika menurut skala prioritas pelajar SMP lebih baik membeli, jelaskan alasannya. Menurut kami, skala prioritas pelajar SMP tersebut lebih baik membeli sepeda karena pelajar SMP tersebut belum memiliki SIM dan belum cukup umur untuk membawa motor dan lebih berbahaya. Dengan membeli sepeda, pelajar tersebut akan lebih aman dan menyenangkan. Jadi, menurut skala prioritas, pelajar SMP lebih baik membeli sepeda. Dan yang terakhir adalah yang kelima. Mengapa kita harus membuat kebutuhan skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari? Agar kita bisa menyusun atau mengukur daftar kebutuhan kita yang paling penting dan mendesak, dan menyampaikan kebutuhan yang tidak terlalu penting dan tidak mendesak. Sekian presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raya Al-Faik dari kelompok 2. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah sesuatu keperluan yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mempertahankan hidup. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kebutuhan skala prioritas? Daftar keperluan yang disusun sesuai kebutuhan dari yang paling penting. 3. Bagaimana cara membuat kebutuhan skala prioritas yang benar? Jawabannya dengan melakukan tindakan ekonomi dan membagikan mana kepentingan yang mendesak, penting tidak mendesak, kurang penting tapi mendesak, dan kurang penting tidak mendesak. Yang keempat, seorang pelajar SMP memiliki sebuah pilihan membeli sepeda atau membeli motor untuk melancarkan dirinya setiap berangkat dan pulang sekolah. Jika menurut skala prioritas pelajar SMP lebih baik membeli, jelaskan alasannya. Jawabannya sepeda. Karena anak SMP masih belum cukup umur untuk memiliki dan mengendarai sepeda motor dan mengumpulkan atau menabung untuk membeli sepeda motor di masa depan. Yang kelima, mengapa kita harus membuat kebutuhan skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari? Karena skala prioritas dapat membantu seseorang untuk menyusun hal-hal atau kebutuhan apa saja yang harusnya dipenuhi terlebih dahulu.
Dimulai dari kebutuhan yang sangat mendesak sampai kebutuhan yang kurang mendesak. Demikian, terima kasih. Ya, dari presentasi punya kelompok 2, ada yang ingin ditanyakan, ada yang menanggapi? Ya, silakan. Apa manfaat skala prioritas? Apa manfaat dari skala prioritas? Ada yang bisa dari kelompok 2 membantu pengajar di depan? Jadi, manfaat dari skala prioritas adalah satu, untuk menentukan kebutuhan berdasarkan tingkat urgensi, menjadi pertimbangan masa depan, dan menentukan pilihan yang terbaik. Ya, betul ya. Bagaimana? Kelompok 3? Sudah? Tadi jawabannya dari kelompok 2? Sudah dapat diterima. Ya, sudah dapat diterima. Selamat semuanya, kenalkan nama saya Elvira Christine. Di sini saya mewakilkan kelompok 1 yang adalah Andika Pratama, Laura Yusrianda, Mario Andika, Joshua Setiawan Kamu, dan saya Elvira Christine. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang topik skala kebutuhan. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan berarti sesuatu yang dibutuhkan. Maka kebutuhan manusia dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kuasa rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Kedua, apa yang dimaksud dengan kebutuhan skala prioritas? Kebutuhan skala prioritas adalah skala yang membutuhkan kebutuhan yang mana penting dan diperlukan oleh manusia. Tiga, bagaimana cara membuat kebutuhan skala prioritas yang benar? Kita susun berdasarkan tingkat urgensi. Urgensi sendiri merupakan sesuatu yang sangat penting atau harus diselesaikan dengan segala mungkin dan dapat menyelesaikan dengan peluang dan keinginan semua pertimbangan. Empat, seorang pelajar SMP memiliki sebuah pilihan menjadi sepeda atau menjadi motor untuk melancarkan dirinya setiap berangkat dan pulang sekolah. Jika menurut skala prioritas, pelajar SMP lebih baik lebih baik membeli sepeda karena harga sepeda jauh lebih murah dan cepat dipakai oleh para pelajar. 5. Mengapa kita harus membuat kebutuhan skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari? Dengan menyusun skala prioritas yang akan membantu seseorang untuk mengontrol keuangan dan dapat menyampaikan kebutuhan yang penting dan bisa dilakukan pemenuhannya sehingga menghindari perilaku konsumtif dan impulsif. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Dari kelompok 1 tadi, ada yang ingin menanggapi? Saya dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah, menurut kalian apa yang dimaksud dengan primer, sekunder, dan tersier? Baik, saya Dika Pratama ini izin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan primer? Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok yang mutlak dipenuhi oleh semua manusia, yaitu pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Nah, untuk kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan selanjutnya setelah kebutuhan primer sebagai pelengkap atau penambah yang berfungsi. Jadi yang terakhir, pengertian tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang sering sebagian orang disebut kebutuhan akan sesuatu yang bersifat mewah, contoh kayak mobil, handphone, dan lain-lain. Sekian dari saya. Bagaimana kelompok 3? Hasilnya bagus ya. Nah, berarti berhasil menjawab kelompok 1 dengan bagus karena dibutuhkan sama kelompok 3. Oke? Ya. Kelompok 2 lagi. Nama saya Kaisal Banda dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan bagaimana kebutuhan manusia agar dapat terpenuhi. Bagaimana kebutuhan manusia agar dapat terpenuhi? Ayo, ada yang bisa bantu? Siap izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Lorenzo saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2.
Jadi pertanyaannya, bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya? Jadi manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam dan setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan yang beragam tersebut, manusia melakukan tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi dibagi tiga, yaitu produksi, konsumen, dan distribusi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang kata. Terima kasih. Baik. Dari saya, terima kasih. Ya, hasilnya sangat memuaskan untuk kalian semua dan saya juga sangat memuaskan sekali, serta Didik juga mampu memahami apa itu kebutuhan, apa itu skala prioritas, dan saya sebagai pendidik juga bisa memberikan timbal baliknya ya. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang meliputi dari sandang, pangan, dan papan. Kemudian kalau sekunder adalah kebutuhan pelengkap ya, yang sudah terpenuhi di primer bisa untuk ke sekunder. Salah satu contoh sekunder apa? HP, kemudian kulkas, kemudian sepeda, TV, televisi ya. Nah, dari sekunder sudah terpenuhi 2, ada lagi kebutuhan tersier. Tersier itu kebutuhan yang dikatakan dengan kebutuhan mewah. Sebelum Ibu menutup, Ibu ingin jelaskan kembali apa yang sudah kita pelajari tadi. Ya, karena supaya menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang skala prioritas kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan tadi sudah ya, ada primer dan sekunder dan tersier. Kemudian bagaimana cara manusia itu melakukannya, mencari kebutuhan 3 tersebut, manusia harus melakukan apa tadi? Tindakan ekonomi ya. Nanti Ibu akan memberikan tugas ya untuk kalian, tugas atau PR, pekerjaan rumah yang nanti akan dikerjakan untuk kita minggu depan. Karena pekerjaan rumah hari ini berarti menutup untuk hari ini. Ya, nanti kita bahas minggu depan. Kemudian kita minggu depan akan masuk kepada materi yang baru lagi. Ya, hari ini skala prioritas, nanti minggu depan kita akan masuk ke kelangkaan. Nah, coba kalian catat dulu PR-nya. PR-nya 1. Bagaimana cara membuat skala prioritas yang benar? 1. Bagaimana cara membuat skala prioritas yang benar? Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Dan apa saja kebutuhan manusia yang harus dipenuhi? Ya, silahkan dicatat dulu untuk tugas kalian di rumah. Pada minggu depan kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu tentang kelangkaan. Baiklah, Ibu mempertegas sekali lagi. Ya. Setelah kita belajar tentang skala prioritas, coba sekali lagi Ibu bertanya, kebutuhan apa saja yang sehari-hari yang harus kita penuhi adalah kebutuhan primer. Berarti setelah primer sudah terpenuhi, larinya ke sekunder. Kemudian terakhir ke tersier. Kalau tersier orang kaya. Oke, berarti sudah paham ya. Minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi yang baru. Sebelum kita mengakhiri, Ibu minta duduk yang rapi. Ya, kembali duduk yang rapi. Kita kembali posisi semula. Simpan alat tulisnya. Bersihkan mejanya. Oke. Kemudian
Ibu minta lagi salah satu untuk menutup pembelajaran kita hari ini untuk berdoa. Sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita sudah selesai. Ibu mengucapkan terima kasih ya. Kita bertemu minggu depan kembali dengan pelajaran materi yang baru lagi. Oke? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.